Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kepada mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PPKN. Saat ini kita telah masuk kepada materi pertemuan keempat, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan 4 ini yaitu nanti kita akan memahami mengenai landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, kita akan memahami mengenai landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, kita akan memahami mengenai landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum, dan yang keempat adalah kita mampu memahami dan mampu menganalisis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Baik, untuk yang pertama, yang menjadi landasan berpikir yang digunakan oleh para pengembang kurikulum yaitu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pokok dasar yang membahas segala permasalahan termasuk di dalam pendidikan, ya, di mana filsafat ini memberikan arah atau metodologi kepada para pengembang kurikulum baik tingkat nasional maupun bagi guru dalam mengembangkan kurikulum dalam pembelajaran di kelas. Jadi di dalam landasan filosofis ini merupakan landasan yang paling utama yang perlu dipahami ketika para pengembang kurikulum akan merumuskan satuan-satuan pokok yang nantinya akan dilaksanakan oleh guru, ya, dalam menstimulus segala kompetensi yang ada di dalam diri siswa. Berikutnya yang perlu kita ketahui dalam pengembangan landasan kurikulum yaitu landasan filosofis ini, ya, sebagai acuan berpikir di mana di dalam pengembangannya itu perlu diperhatikan di dalam poin-poinnya. Yang pertama, kompetensi apa yang harus dimiliki. Nah, disitulah landasan filosofis akan berperan. Kemudian yang kedua adalah isi atau materi pendidikan yang nanti akan dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengenai metode atau strategi apa yang nanti akan digunakan yang sesuai dengan isi materinya. Jadi itulah komponen yang menjadi dasar yang harus diterapkan oleh para pengembang kurikulum baik tingkat nasional maupun tingkat guru dalam proses pembelajaran. Selain itu juga di poin yang keempat itu adalah bagaimana peranan yang seharusnya pendidik lakukan dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam diri peserta didik, baik yang terjadi di dalam kelas maupun yang terjadi di luar kelas. Jadi harus dipadukan sehingga dalam pengembangan kurikulum yang berlandaskan filosofis itu dapat berjalan bersinergi. Oke, berikutnya yang kedua itu adalah landasan psikologis. Itu merupakan landasan yang perlu pahami juga baik oleh pengembang kurikulum baik tingkat nasional maupun guru, ya, pada saat mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Pendekatan psikologis ini tentu berkaitan dengan fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik secara individual, sosial maupun spiritual. Oleh karena itu kita tentunya bisa melihat di dalam kurikulum, ya, terutama pada saat ini adalah kurikulum 2013, kita melihat capaian kompetensi yang harus kita upayakan muncul dari peserta didik kita, yaitu adalah ranah kognitif, ya, kemudian ranah afektif dan ranah psikomotorik. Ada suatu pengembangan di dalam kurikulum 2013 di mana ranah kognitif ini adalah memfokuskannya kepada ranah pencapaian pengetahuan di mana siswa harus diupayakan secara pengetahuannya itu dengan optimal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ranah afektif. Ranah afektif itu di dalam kurikulum 2013 itu kita mengoptimalkan di mana siswa harus muncul kompetensi sikap sosialnya dan sikap religiusnya. Itu yang saat ini mesti kita upayakan muncul pada diri peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari
aspek psikomotorik atau keterampilan. Jadi guru bagaimana untuk bisa mengoptimalkan juga selain kognitifnya, afektifnya, juga psikomotoriknya. Di mana guru juga harus melibatkan metode-metode yang tepat, yang pas agar kemampuan psikomotoriknya, keterampilan siswanya itu lebih optimal. Nah, disitulah landasan psikologis yang mesti menjadi acuan bagi pengembang kurikulum maupun guru pada saat proses pembelajaran. Dan yang paling terpenting di dalam mengembangkan landasan psikologis ini, terutama dalam proses pembelajaran, guru harus memahami karakter siswa, ya, karena siswa hadir di kelas tentunya dengan berbagai macam karakteristik, ya, karakteristik yang kita perlu pahami agar proses pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan baik dan apa yang dihasilkan mampu mencapai capaian kurikulum yang kita harapkan baik secara lokal maupun secara nasional. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga selain tadi landasan filosofis, kemudian landasan psikologis, yang berikutnya adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi berasal dari sosiologis yang menjadi titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kita perlu memahami bahwa peserta didik kita itu hadir di kelas tentunya dengan berbagai macam fenomena-fenomena yang melekat pada dirinya, baik secara psikologis maupun secara sosialnya, karena mereka setelah pulang dari sekolah tentunya mereka hidup di lingkungan keluarganya, di lingkungan sekolah, di lingkungan luar lingkungannya, dan itulah yang melekat pada diri siswa sehingga kita perlu menggali hal-hal apa saja yang diperoleh oleh siswa di luar. Kemudian kita coba untuk menggali, kita kaitkan dengan materi yang ada di dalam pembelajaran agar landasan sosiologis ini dapat bersinergi dengan baik. Tentunya kalau kita lihat di dalam struktur kurikulum itu sudah terlihat bagaimana kompetensi inti itu harus guru upayakan dengan maksimal dengan kata kerja operasional itu baik di dalam kompetensi inti pertama, kompetensi inti kedua, kompetensi inti ketiga maupun kompetensi inti yang keempat. Itu harus kita laksanakan, harus kita petakan di setiap kali pembelajaran pada setiap pertemuan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Tentunya dari kurikulum yang berkembang dari sebelum kemerdekaan, pada zaman dulu juga sudah menggunakan dan menerapkan teknologi. Tentunya teknologi di sini mengandung makna arti yang luas. Jadi pada saat zaman dulu juga kita mungkin pernah membaca suatu artikel atau mungkin menyimak suatu rekaman video. Pada zaman dulu juga sudah menerapkan teknologi. Jadi arti teknologi ini memang berkembang sesuai dengan peradabannya. Jadi ketika kita mencoba untuk mengaitkan segala pembelajaran di kelas, ya, terutama guru dalam mengembangkan metodologi atau mengembangkan suatu strategi pembelajaran maupun model pembelajaran, itu harus mengupayakan melibatkan teknologi agar siswa mampu memunculkan semua ranah kompetensi yang ada di dalam dirinya. Jadi tidak hanya satu kompetensi saja, tapi semua kompetensi harus kita upayakan muncul sehingga apa yang diharapkan oleh kurikulum itu bisa tercapai dan generasi muda untuk di era berikutnya menjadikan siswa-siswa yang berkualitas baik di tingkat lokal maupun secara nasional. Perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan secara langsung tentunya berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, para guru bisa mengembangkan segala potensi informasi dan segala hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya untuk dijadikan bahan pembelajaran di kelas. Artinya
para pengembang kurikulum sudah mengkonsep apa yang ada tertera di dalam kurikulum saat ini, itu sudah memberikan kebebasan kepada guru untuk mengoptimalkan segala hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi 4 landasan kurikulum yang tadi sudah disampaikan itu menjadi acuan kita, ya, baik nantinya kita akan menjadi pengembang kurikulum secara nasional maupun pada saat kita mengembangkan kurikulum untuk proses pembelajaran. Dan tentunya kita juga harus memahami apa saja yang menjadi tuntutan kita dari kurikulum, ya, kompetensi yang diminta, baik itu dari ranah kognitif, ya, kemudian afektif, psikomotorik, itu harus kita kita jalankan, kita kaitkan segala hal yang memang terjadi, yang kita prediksikan siswa menemukan hal-hal baru, sehingga kita mencoba untuk menggalinya dan kita kaitkan juga dengan materi yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, dalam materi landasan pengembangan kurikulum ini hanya 4 poin saja yang perlu kita pahami, dan itulah yang akan kita kembangkan nantinya oleh mahasiswa semuanya agar menjadi acuan ketika nanti sudah menjadi guru, ya, bisa dikolaborasikan dengan segala hal yang terjadi sesuai dengan lingkungan tempat mengajar kalian semua. Nah, di dalam materi ini tentunya ada uji pemahaman yang nantinya harus dikerjakan oleh mahasiswa semuanya sebagai tolak ukur bahwa mahasiswa telah memahami 4 komponen dalam landasan pengembangan kurikulum. Jadi salah satunya yang nanti bisa yang bisa dilakukan untuk meninjau pemahamannya atau latihan gitu, ya, apakah mahasiswa sudah paham atau belum, yaitu adalah analisis mengenai pengertian landasan filosofis, kemudian psikologis, sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Demikian dalam materi pertemuan 4 ini, semoga 4 komponen tadi bisa diterapkan ketika nanti sudah menjadi guru. Terima kasih kepada mahasiswa semuanya. Untuk materi pertemuan 4 ini cukup sekian. Kita akan berjumpa kembali pada materi pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.